Pemirsa, dunia kehilangan tokoh kemanusiaan yang merupakan pemimpin tertinggi dari Gereja Katolik seluruh dunia, yaitu Paus Fransiskus. Yang mana Paus Fransiskus dinyatakan meninggal dunia pada usia 88 tahun di kediamannya di Casa Santa Marta di Vatikan. Pemirsa, Paus Fransiskus wafat 1 hari setelah sempat menghadiri ibadah Paskah di lapangan Santo Petrus untuk mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh umat. Kemunculannya ini mengejutkan ribuan umat Katolik yang hadir dalam perayaan Paskah tersebut karena beberapa waktu lalu Paus Fransiskus sempat mengalami kondisi kritis karena menderita pneumonia. Il crescente clima di antisemitismo. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Pemirsa, kabar wafatnya Paus disampaikan oleh Camerlengo atau Kepala Rumah Tangga Vatikan, Kardinal Kevin Farrell, kalau Paus Fransiskus meninggal dunia pada pukul 7:35 pagi waktu setempat. Setelah Paus wafat, Dewan Kardinal akan langsung membahas terkait dengan prosesi pemakaman. Kemudian pemirsa, seluruh kardinal dari berbagai gereja Katolik di dunia telah diundang untuk berkumpul di Vatikan pada Selasa 22 April 2025. Pihak Vatikan memperkirakan bahwa seremoni pemakaman akan berlangsung antara hari Jumat 25 April atau Minggu 27 April mendatang. Agak berbeda pemirsa dengan tradisi pemakaman kepausan, bahwa Paus Fransiskus dalam surat wasiat terakhirnya yang dirilis pada Senin kemarin menyatakan bahwa ia ingin dimakamkan di Basilika Santa Maria Maguire di Roma, bukan di Basilika Santo Petrus yang ada di Vatikan. Paus Fransiskus juga meminta agar jenazahnya dimakamkan dalam peti yang terbuat dari kayu dan juga seng. Dan wafatnya Paus Fransiskus yang mengartikan tahta suci Vatikan saat ini kosong pemirsa, dan pemilihan Paus baru pun akan dilakukan dalam konklav. Kemudian pemirsa, untuk proses pemilihan pemimpin Gereja Katolik Roma yang baru ini diperkirakan akan digelar pada bulan depan. Biasa disebut konklav, yang berlangsung antara selama 15 hari sampai dengan 20 hari setelah meninggalnya seorang paus. Dan nanti sekitar 135 kardinal saat ini yang sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara yang sangat rahasia ini dapat berlangsung selama beberapa hari. Dan belum ada kandidat yang jelas untuk menggantikan Paus Fransiskus. Dan pemirsa, selama kepemimpinan dari Paus Fransiskus, ia meninggalkan beberapa legacy dan juga momen-momen tersendiri. Ada salah satu momen yang menarik pemirsa, ini terkait dengan visual yang mana Paus Fransiskus yang dikenal konsisten membela warga Gaza melakukan panggilan video dengan paroki keluarga kudus di Gaza, Palestina pada bulan Januari 2025. Kita saksikan pemirsa. Yusuf. Buonasera Santo Padre. Buonasera, come stai? Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, Sì. cosa avete mangiato oggi? Il pollo, le ali, il resto del polli, il resto del pollo, la salita, ¿qué tal Santo Padre? Lo que quedó del pollo ayer. Pemirsa, dalam visual ini Paus Fransiskus tengah menghubungi paroki di Gaza, Palestina, di mana setiap malam sejak 9 Oktober 2023 atau 2 hari setelah serangan masif Zionis Israel ke Palestina dimulai. Jadi Paus Fransiskus berkomunikasi, menelepon Pastor Yusef dan menanyakan tentang bagaimana makan malam mereka di Palestina. Nah, melalui panggilan video ini, Paus Fransiskus juga menyapa ada seorang dokter setempat. Kemudian Paus Fransiskus bahkan mengucapkan salam Assalamualaikum yang kemudian dijawab oleh sang dokter. Terlihat pemirsa, Paus juga melambaikan tangan dan juga berinteraksi dengan anak-anak di belakang Pastor Yusef.
Paroki Keluarga Kudus yang terletak di dalam gereja menjadi tempat berlindung bagi lebih dari 600 orang. Ini baik umat Kristen ataupun Muslim di sana. Ok, muchas gracias, Santo Padre. Muchas gracias, Santo Padre. Grazie tante. Può ringraziare. Yusuf, Buonasera, Santo Padre. buonasera, come stai? Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con il Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, Sì. cosa avete mangiato oggi? Il pollo, le ali, il resto del polli, il resto del pollo, la salita che dà Santo Padre. Lo che quedò del pollo ayer. Quasi tutti il compound qua ha mangiato pollo. Casi Pollo. todos los refugiados acá comieron pollo ayer. Ieri hanno mangiato pollo. Anche il doctor Atallah. E también el doctor. كلت فراخ النهارده دكتور؟ كلت قاعد فراخ النهارده. الحمد لله. Salam alaikum. Kalau kita ingat pemirsa, Paus Fransiskus ini dikenal dengan rendah hati dan juga kesederhanaan. Ini salah satunya diperlihatkan dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 2024 lalu, yang mana Paus Fransiskus ini berpesan agar Indonesia bisa terus mempertahankan harmoni dalam keberagaman dan juga memerangi intoleransi beragama. Ya, kita lihat ini adalah momen ketika Paus Fransiskus di atas mobil kepausannya tengah menyapa ya umat Katolik yang mengikuti misa yang digelar di area Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, ini ada diperkirakan puluhan ribu umat datang dari berbagai wilayah di tanah air ya, untuk melihat langsung, meminta doa kepada Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke beberapa negara, termasuk salah satunya adalah ke Indonesia. Kalau kita lihat momen pada September 2024, pemirsa, saat itu ia sempat bertemu dengan Menteri Agama, kemudian ia langsung menyapa warga Indonesia dan juga langsung berdoa dan juga memberi berkat. Bahkan saat itu pemirsa, di tengah jalan ia sempat berhenti karena melihat ibu hamil yang meminta berkat dan juga doa untuk dirinya dan juga anak yang dalam kandungannya. Iya, sangat mengharukan ya momen ketika Paus ini datang berkunjung ke Indonesia, bahkan juga mendatangi ya terowongan silaturahmi antara Gereja Katedral dan juga Masjid Istiqlal di Jakarta. Pemirsa, ini dia kebersamaan antara Paus Fransiskus dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar yang berjabat tangan sambil juga memberikan ciuman begitu ya, sebagai bentuk persaudaraan antara kedua tokoh agama ini. Ini juga menggambarkan bagaimana toleransi harus dikedepankan di Indonesia. Bapak Suci Paus Fransiskus meninggalkan tempat. We respectfully invite His Holiness Pope Francis to faithfully lead the event. Terima kasih Bapak Suci Paus Francis. Fratelli e sorelle, buonasera. Para todos, e non appena para Il vostro motto nazionale, Bimneca Tugalica, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi, saldamente uniti in una sola nazione. L'armonia nel rispetto delle diversità si raggiunge quando ogni visione particolare tiene conto delle necessità comuni e quando ogni gruppo etnico e confessione religiosa agiscono in spirito di fraternità, perseguendo il nobile fine di servire il bene di tutti. Questo saggio e delicato equilibrio
tra la molteplicità di culture e delle differenti visioni ideologiche e la ragione che cementano l'unità. E questo va continuamente difeso da ogni sbilanciamento, perché si tratta di un lavoro artigianale, ripeto, un lavoro artigianale, affidato a tutti, ma in maniera speciale all'azione svolta dalla politica. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengunjungi Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan pada Selasa siang. Disambut langsung oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Piero Piopo. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 30 menit. Menteri, pejabat negara, dan masyarakat umum diberi kesempatan untuk mendoakan Paus Fransiskus di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan di Jakarta. Kedutaan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan pesan terakhir bagi Paus Fransiskus selama 3 hari mulai Selasa hingga Kamis mendatang. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menjadi bagian yang mengunjungi Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan pada Selasa siang hari ini. Usai pertemuan, Menteri Agama menceritakan kenangannya bersama Paus Fransiskus ketika berkunjung ke Masjid Istiqlal pada September 2024. Menurutnya, sosok Paus Fransiskus bukan hanya sosok penting bagi umat Katolik, namun bagi seluruh dunia. Pesan-pesan perdamaian dan kemanusiaan dari Paus Fransiskus memiliki kesan mendalam bagi Menak. Jadi saya secara pribadi pun juga punya kolektif memori yang sangat-sangat dalam. Ya, bahkan sempat menjadi the photo of the year tahun 2020. Foto yang terbaik tahun 2024 adalah foto kami berdua dengan beliau. Ya, saya mencium kepalanya, dia mencium tangan saya berkali-kali. Saya itu spontanitas karena saya ingat kepala bapak saya mirip almarhum ya. Dan juga mewakafkan hidupnya untuk kemanusiaan panjang sekali. Nah, sama dengan Paus yang di hadapan saya ini ya. Jadi spontanitas saya cium kepalanya, tapi dia cium juga tangan saya. Nah, bagi saya itu satu kesan yang sangat monumental. Dan saya nggak nyangka kalau itu menjadi photo of the years and 2025 ya kan. Nah, karena itu kami hadir di sini untuk menyatakan concern kami terhadap hilangnya, perginya tokoh kemanusiaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.